mbah-mbahmu tuh bisa buat tanah? Nggak bisa, tanah itu milik negara. Salam, APBN, ambil positif bukan negatif, tonton videonya sampai habis. Belakangan ini FYP gue isinya ini nih, ini isinya. Tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepada itu. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya itu, yang memiliki nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Ini gue ngomong sebagai orang dungu aja ya. Ini gue dungu nih ya. Berarti selama ini gue belajar agama tuh salah ya. Kayaknya setahu gue tanah itu punya Tuhan gitu. Bahkan seharusnya nih secara logika gue sebagai orang dungu ya, sebelum negara ini ada, sebelum ada bangunan pertama di negara ini, tanah itu sudah lebih dulu ada loh. Terus nih ya, sebagai orang dungu nih, gue mikir, kalau mbah-mbahmu itu nggak bisa bikin tanah, berarti negara bisa bikin tanah. Bahkan ya kita manusia aja, seluruh manusia dengan kepercayaannya masing-masing, yang kita pelajari itu manusia itu dari tanah atau dari debu gitu ya. Jadi gimana ceritanya nih kalau tanah itu punya negara gitu? Ini gue pemikiran orang dungu aja ya. Balik lagi nih, gue sebagai orang dungu nggak ngerti apa-apa gitu. Terus katanya tanah ini bukan kepemilikan siapa-siapa. Tanah adalah milik negara dan negara memberikan hak untuk rakyat bisa memiliki. Oke, rakyat bisa memiliki, tapi dengan rakyat harus membeli dulu tanah tersebut, membayar pajak beli dulu, ataupun bayar pajak jual untuk balik tangan ke orang lain gitu kan. Terus sekalipun kita sudah punya SHM-nya, kalau tanahnya nganggur 2 tahun, walaupun kita sudah bayar SHM, bayar pajak, kepemilikan dan segala macam, akan tetap disita. Padahal udah ada SHM-nya, kita juga bayar pajaknya, tapi tetap disita. Cuman gara-gara tidak dipergunakan selama 2 tahun, alias terlantar, alias nganggur. Ah, kita kan udah beli tuh tanah ya. Lah suka-suka kita kan tanahnya mau dipakai buat apa? Kan berarti negara sudah memberikan hak kepemilikan kepada rakyat ya kan? Which is yang dimana ini ngomongin rakyat yang sudah punya tanah SHM ya, berarti sudah sah dalam negara gitu ya, hukum negara gitu ya. Tapi kenapa tetap disita? Kan kita udah pemilik tanah itu gitu loh. Lagi kita sudah memiliki, bukan menyewa ke negara gitu. Kenapa tetap diambil gitu? Gimana sih? Nggak ngerti deh gue deh. Kan kita sudah memiliki tanah tersebut gitu ya. Lah suka-suka gue dong itu tanah mau dipakai buat apa. Kan logikanya gitu ya. Selama gue sudah membeli tanah tersebut dan gue sudah memiliki surat kepemilikan gitu. Kalau tanahnya mau nganggur 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun, mau sampai gue punya cicit 7 turunan, 7 tanjakan, 10 belokan, lah kan suka-suka gue ya. Selama itu turun-temurun dan tetap dibayarkan. Ini tapi kalau nggak punya SHM dan tidak membayar pajak segala macam, mau disita, mau disita, mau dirobohin, mau diapapun, terserah lah gitu kan, karena nggak punya kepemilikan. Lah kalau yang udah punya kepemilikan gimana coba? Tapi kalau mau ngomongin serius ya, gini, leluhur memang tidak bisa buat tanah, tapi leluhur itu lebih dulu menguasai tanah sebelum negara itu ada. Negara bernama Indonesia itu baru ada 18 Agustus 1945 dan rakyatnya menyatakan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tadi 18 Agustus 1945-nya itu negara baru komplit karena memiliki konstitusi selain pemerintahan. Sebelum itu sudah ada leluhur yang memiliki tanah ada, sudah ada kepemilikan tanah secara real. Pertanyaannya sama saya balik, memangnya negara bisa bikin tanah? Memangnya pemerintah bisa bikin tanah? Pernah lupa, negara dan pemerintah itu beda. Dan yang disepakati oleh konstitusi adalah negara menguasai bumi, air, udara, dan kekayaan alam. Ingat ya, menguasai, bukan memiliki. Belajar dulu deh tentang negara dan pemerintah. Belajar membedakan apa negara, apa pemerintah. Negara itu ada wilayah rakyat dan pemerintahan. Posisi rakyat dan pemerintahan itu bagian dari negara. Makanya pemerintah kalau mau punya tanah itu juga harus punya sertifikat atas nama pemerintah. Sama dengan rakyat, rakyat memiliki sertifikat kepemilikan atas nama pembelinya sendiri, atas nama saya misalkan gitu. Ya sama pemerintah juga gitu, kalau pemerintah punya tanah, ya tanahnya harus punya sertifikat atas nama pemerintah. Bukan negara, tapi pemerintah. Emangnya mbah-mbahmu tuh bisa... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi bareng kanal YouTube King Cepi. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas persoalan tanah nih di negeri ini gitu, yang masih menjadi pertanyaan katanya. Tanah ini sebenarnya milik siapa gitu. Dan ada salah satu menteri yang bilang bahwa emangnya mbah-mbah lu bikin tanah zaman dulu gitu kan. Maksud gua nggak perlu lah gitu ada statement yang berbau pertanyaan yang keluar dari seorang mulut yang kita anggap sebagai orang yang memiliki intelektual yang tinggi karena mengingat jabatannya kan sebagai menteri ya. Jadi kalau ngebahas masalah ini gue jadi ingat pelajaran waktu zaman SD gitu kan. Jadi syaratnya berdiri sebuah negara itu pertama ada wilayah, kedua ada rakyat, ketiga dapat pengakuan dari negara lain gitu.
Jadi pemerintah itu nggak ada sebenarnya. Pemerintah itu adalah organisasi bentukan hasil kesepakatan masyarakat. Kita nih masyarakat yang berdaulat nih berkumpul nih, ya kan, membentuk sebuah pemerintahan agar supaya masyarakat yang jumlahnya banyak ini gitu bisa dipermudah gitu lewat satu akses, yaitu gua kurang setuju sih kalau bahasanya pemerintahan, penyelenggara lah gitu. Mereka itu penyelenggara negara gitu, bukan pemerintah. Kalau pemerintah jadi kesannya mereka bakal merintah kita gitu. Jadi mereka itu penyelenggara dan hanya outsourcing 5 tahunan. 5 tahun sekali ganti, 5 tahun sekali ganti gitu. Kok kenapa jadi mereka sekarang seolah-olah memiliki penuh gitu semua atas negara ini gitu. Jadi makin kesini itu makin makin banyak banget gitu yang enggak ini kan. Jadi benar kata si Mbak Jess tadi, bahwasanya ya masyarakat Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya itu 17 Agustus tahun 1945. Yang tadinya kan rencana Bung Karno gitu. Negeri kita ini mau diberi kemerdekaan oleh Belanda gitu, tidak di tanggal 17 Agustus gitu. Bahkan sempat ada gitu proklamasi hanya untuk membuat gitu beberapa tokoh pemuda yang memang tertulis dalam sejarah untuk agar mereka semua tidak berontak gitu. Yakni di tanggal 16 Agustusnya gitu. Itu sudah diproklamasikan sebenarnya. Cuman proklamasi hanya untuk meredam nih anak-anak muda ini. Karena apa? Karena anak muda inilah yang mempelopori proklamasi di tanggal 17 Agustus 1945. Karena menurut anak-anak muda tersebut, kalau kita nggak merdeka sekarang, artinya kita nggak bakal pernah merdeka selamanya. Luar biasa loh. Anak-anak muda zaman dulu. Luar biasa, mereka sudah tahu gitu siasat Belanda. Gimana ke depannya. Kalau memang kita sampai diberikan kemerdekaan oleh Belanda, seperti halnya Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris, Brunei diberikan kemerdekaan oleh Inggris, dan banyak lagi negara-negara lainnya yang kemerdekaannya itu adalah hadiah dari negara lain gitu, maka kita tidak akan pernah menjadi sebuah negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur gitu. Meskipun ya adil dan makmurnya belum terwujud sampai hari ini ya. Tapi semoga ke depannya kita memiliki seorang pemimpin yang memang bisa mengarahkan pola kepemimpinan di Indonesia yang menuju ke arah keadilan dan juga kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Mudah-mudahan itu menjadi doa kita semua ya. Ada 280 juta masyarakat Indonesia yang gua harap kita memiliki satu visi dan satu doa, yakni keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah di situ jadi ini kan yang gue ceritain tadi kan versinya Pak Mahfud MD ya, bahwa Bung Karno pernah mengucapkan proklamasi di Rengas Dengklok, di rumah pengasingannya di 15 apa 16 Agustus waktu itu. Nah, untuk kemudian memproklamasikan lagi secara publik gitu, di lewat saluran-saluran radio gitu, di tanggal 17 Agustus. Jadi disepakati kemerdekaan kita itu tanggal 17 Agustus 1945, dan leluhur kita sudah memiliki hak atas tanah ini dari sebelum Indonesia ini merdeka gitu. Kenapa sekarang Bapak Menteri yang mulia gitu, merasa bahwa tanah ini tanah negara? Emang gitu, negara bisa bikin tanah gitu. Jadi jangan seolah-olah negara dan pemerintahan itu, negara dan para penyelenggara itu adalah dua hal yang sama gitu. Beda. Negara itu negara itu milik rakyat gitu. Negara serta aparat sipil negara sebenarnya mereka milik rakyat. Dalam hal ini kepolisian, TNI gitu. Karena ya mereka aparat negara. Sebenarnya mereka harusnya keberpihakannya kepada rakyat gitu. Kalau pemerintahan kan hanya outsourcing. Pemerintahan itu dibayar oleh rakyat untuk menjalankan tugasnya. Jadi kasarnya ngomong ya asisten lah gitu pemerintahan itu. Dan ya memang seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Jadi sekarang semuanya sudah dibalik gitu. Logikanya sudah dibalik. Dikaya-kaya pemerintah itu adalah penyelenggara, itu adalah sekelompok organisasi yang berkuasa atas seluruhnya gitu. Hukum, tanah, kekayaan alam, manusianya gitu. Enggak seperti itu. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara dan mereka ada di sana itu atas kehendak rakyat. Gitu. Jadi bekerjalah untuk rakyat, untuk tuan kalian, bukan malah mau mengambil harta rakyat. Ini gimana sekarang? Jadi mau dibawa kemana nih ke negeri ini sekarang gitu kan?
Baik, kita lupakan dulu masalah itu dan kita beranjak ke video selanjutnya. Pajak rokok, Pak. Untuk pajak rokok 80% pendapatan negara dari pajak, tapi rakyatnya makin megap-megap. Teman-teman, kalian mungkin udah dengar, Kementerian Keuangan berencana menarik pajak dari pedagang e-commerce, termasuk UMKM. Saya tahu, ini bukan hal baru. Tapi ini penting banget buat kita pikirkan bareng. Kenapa? Karena faktanya, sekitar 80% pendapatan negara kita berasal dari pajak. Artinya, negara sangat bergantung pada kantong rakyat, bukan dari kekayaan alamnya yang luar biasa. Tuh, jadi catat ya teman-teman, 80% pendapatan negara itu dari pajak rakyat. Catat ya, 80% pendapatan negara dari pajak rakyat, bukan dari hasil kekayaan alam yang katanya melimpah. Ya kan? Tongkat dan batu jadi tanaman. Itu kemana gitu? Ya karena mungkin hasil kekayaan alam hanya segelintir orang aja gitu. Selebihnya operasional negara ini ya rakyat yang nopang gitu. Tapi apa balas jasa dari para penyelenggara untuk rakyat? Apa gitu? Yang ada mereka malah mencekik kita gitu. Kita dihimpit oleh keadaan-keadaan yang memang itu adalah sistem yang mereka buat gitu. Kalau dikritik mulai kemana-mana. Ya sudah, memang sudah sejauh ini sekarang negeri kita. Saya bukan anti pajak ya. Bahkan dalam Islam, jika negara dalam keadaan darurat, rakyat yang mampu boleh dikenakan pajak. Tapi ini bukan darurat. Ini soal struktur ekonomi yang anomali. Coba kita pikir. Indonesia itu kaya raya. Punya hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Garis pantai terpanjang kedua di dunia. Potensi tambang emas, nikel, batu bara, migas yang nilainya ratusan miliar dolar. Tapi sayangnya, banyak dari sumber daya itu justru dikelola oleh swasta, bahkan asing. Contoh kecil, Freeport yang mengelola tambang emas terbesar kita selama puluhan tahun, keuntungannya bisa triliunan tiap tahunnya. Sektor nikel, mayoritas smelter dimiliki asing. Laut dan perikanan, masih banyak hasil tangkapan ikan kita yang dijual murah keluar, bukan dikelola maksimal oleh negara. Bukankah itu semua tergolong public good? Barang milik rakyat? Pertanyaannya, kenapa rakyat harus bayar pajak untuk menambal APBN, sementara kekayaan negaranya sendiri justru dinikmati pihak lain? Dan beban pajak itu nggak cuma soal angka. Pajak bisa langsung berdampak ke daya beli masyarakat. Daya beli turun, permintaan barang turun, produksi melambat, tenaga kerja dikurangi. Itu rantai kemiskinan yang nyata. Di kuartal 1 2024, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran masih di atas 7 juta orang. Dan kenaikan biaya hidup makin menekan UMKM yang jadi tulang punggung 97% usaha di Indonesia. Tuh. Jadi, masuk akal nggak kalau kita terus bergantung pada pajak rakyat untuk membangun negara? Jadi kita nggak perlu bangga lah gitu dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Faktanya 97% tulang punggung ekonomi Indonesia itu adalah UMKM. Dan sekarang mereka sudah mulai mau mencekik UMKM dengan menerapkan pajak yang ya mungkin tinggi lah bagi para UMKM kan. Gitu. Jadi apa artinya gitu prestasi yang selama ini digembor-gemborkan? Menurut saya, mustahil Indonesia bisa jadi negara adidaya kalau tulang punggungnya adalah pajak rakyat. Sudah saatnya kita pikir ulang. Bangun sistem ekonomi yang relevan, adil, dan manusiawi. Bukan sekedar ikut pola kapitalisme global, tapi ekonomi yang lahir dari fitrah manusia. Ekonomi yang terinspirasi dari sistem sang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sistem itu, sumber daya alam dikelola oleh negara untuk rakyat. Negara nggak bergantung pada pajak konsumsi, tapi pada produktivitas real dan pengelolaan aset publik. Kalau itu dibangun, ekonomi stabil, daya beli kuat, dan wibawa pemerintah pun naik di mata rakyat dan dunia. Masih yakin pajak rakyat bisa jadi fondasi Indonesia adidaya? Atau waktunya kita bangun ulang sistem ekonominya?
Tulis pikiran kamu di kolom komentar. Jadi kalau menurut gua ya, pajak terhadap rakyat itu adalah salah satu bentuk kegagalan penyelenggara dalam mengelola negara. Itu sih intinya. Kalau menurut gua gitu. Karena untuk negara sekaya Indonesia gitu, sebenarnya rakyat udah nggak perlu bayar pajak. Aslinya gitu. Kalau memang pemerintahnya pemerintah beneran gitu. Jadi kalau kayak gini ceritanya kan akhirnya masyarakat jadi pada bertanya gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa? Arab yang cuma punya minyak, Islandia yang cuma punya energi uap bumi bisa maju loh. Kenapa Indonesia? Indonesia segalanya punya. Uap bumi kita ada, emas, timah, perak, nikel. Apalagi batu bara, bauksit. Apa yang nggak kita punya? Ya kan? Lautnya kaya melimpah. Lahan pertaniannya subur. Tapi 80% pendapatan negara hasil dari memajaki rakyat. Bagaimana ini? Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, padahal pengalihan dividen dan antara dampaknya sangat jelas. Negara hari ini kehilangan pemasukannya. Nah, Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak untuk bagaimana menambal defisit. Yang kemudian maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita hari ini keringat dingin. Bagaimana Pak Rosan melihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di Shopee, di TikTok, di Tokopedia dipajaki, Pak. Bagaimana mereka para influencer kita, para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Oh itu udah kalau udah sejauh itu sih memang udah keterlaluan sih menurut gua. Masa orang ngadain hajatan gitu ketika orang itu dapat amplop dari tamu undangan dipajakin juga, itu menurut gua udah keterlaluan lah gitu. Masa iya sih tuan hajat dipajakin gitu kan sama negara gitu. Jadi kontribusi negara buat orang hajat apa? Itu loh maksud gua. Ya lebih lucu lagi kan kalau jalan arah ke tempat hajat itu rusak. Jadi ya malu lah. Malu sama rakyat. Intinya gitu. Ini yang gue ceritain ini bukan negara Indonesia ya. Ini disclaimer dulu ya. Yang gue ceritain ini bukan negara Indonesia, tapi Republik Somalia yang sedang gue bicarain gitu kan. Dari tadi gue gini mengkritik pemerintahan, bukan pemerintahan Indonesia yang gue kritik gitu. Republik Somalia, yang mana di Somalia itu kan kekayaan alamnya juga melimpah, semuanya serba ada gitu. Tapi ya mereka tetap hidup dalam keadaan miskin gitu kan, di bawah saling sikut, di atas saling jilat. Itu di Somalia, bro, gitu kan. Ya takutnya kalian mengira di Indonesia, padahal Indonesia kan lagi baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa di Indonesia, nggak ada. Semua administrasinya tertib, birokrasinya tersusun rapih dan juga bagus, cara kerja mereka juga keren banget menurut gua gitu. Penyelenggara negara di Republik Indonesia, tapi di Somalia luar biasa, acak-acakan banget bro, acak-acakan banget. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Yang kemudian UMKM kita juga bingung, anak-anak muda kita di daerah-daerah hari ini yang jualan toko-toko online mulai berhitung ulang, Pak. Nah, maka ini adalah bagian dari dampaknya sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen hari ini diberikan kepada Danantara. Nah, maka pertanyaannya, kalau memang dividen BUMN diserahkan ke Danantara, maka pertanyaan saya adalah, apa jaminan bahwa Danantara bisa mengelola uang ini lebih baik daripada dikelola Kementerian Keuangan, Pak? Daripada dikelola negara, begitu. Ayo, siapa dari teman-teman yang bisa jawab gitu? Pertanyaan si Bapak itu tadi. Gitu. Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, dan kita balik lagi. Di video selanjutnya kita akan melihat situasi yang sedang terjadi di Somalia atau Republik Somalia.
Ini parah banget sih. Jadi karena kebijakan PPATK kemarin yang memblokir banyak rekening di Indonesia, nyata saham dari bank besar yaitu BBCA dan BMRI itu langsung anjlok. Dan investor asing itu dikatakan bahkan melepas 1,5 triliun. Bayangkan dampaknya besar banget sampai netizen ngomong ketua PPATK itu harus ditangkap. Iya sih, ini kerugiannya parah banget loh. Merugikan banyak orang. Pantes aja waktu itu Pak Prabowo sampai suruh buka aja. Iya, jadi beberapa waktu lalu pada saat ada pemberitaan terkait dengan rekening yang diblokir karena tidak aktif selama beberapa bulan, itu menimbulkan kepanikan. Akhirnya masyarakat itu melakukan penarikan besar-besaran di bank, dan akhirnya di situ juga membuat saham dari bank-bank besar itu hancur. Bayangkan, ini saham bank yang besar banget loh, seperti BBCA dan BMRI. Karena masalah ini, investor asing itu langsung melepas dan menjual saham senilai 1,50 triliun. Jadi langkah pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah itu terlalu agresif. Ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan investor asing yang mulai meragukan sistem perbankan dan keuangan nasional. Parah sih, dan banyak dari masyarakat yang rekeningnya juga belum dibuka. Iya, bayangkan, jadi IHSG itu melemah 0,89% di hari yang sama. Dan pada saat ada pengumuman dari PPATK beberapa waktu lalu, jika situasi ini tidak diatasi, koreksi saham perbankan berpotensi menyebabkan krisis kepercayaan yang meluas pada sistem keuangan di Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian? Jadi gue juga mau cerita ya. Ada sebuah negara namanya Republik Indako, yang mana di situ ada sebuah institusi di negara Republik Indako ini yang memang mengurusi sistem keuangan gitu kan. Yang memang itu tugasnya untuk pengontrolan, pengawasan. Nah, dia itu ngeblokir akun rekening-rekening masyarakatnya gitu, demi hanya dengan satu alasan gitu, karena takut ada transaksi yang memang bersifat ilegal gitu, atau berbau-bau kriminal lah, atau berbau-bau kejahatan gitu ya, sehingga semuanya dipukul rata. Tapi di Republik Indako itu banyak loh bro, banyak sebenarnya koruptor-koruptor yang ya sampai hari ini juga hartanya aman gitu, nggak ada yang ini. Nah, bahkan ada nih masyarakat di sana yang diwawancarai. Gua nonton wawancaranya langsung, dan itu juga gua akses lewat VPN ya. Sekali lagi gua tegasin, kalau lu mau akses pemberitaan-pemberitaan di Republik Indako, lu harus pakai VPN karena aksesnya susah banget gitu di sana. Nah, ada masyarakatnya yang aneh gitu, kok rekening gua nggak diblokir, padahal udah beberapa bulan juga katanya kan gua juga nggak pernah ngelakuin transaksi. Akhirnya dia cari tahu, ujung-ujungnya dia sadar kalau rekeningnya kosong. Akhirnya diingetin dong sama temennya, yang bakal diblokir itu rekening yang ada duitnya. Kalau rekening lu kan kosong, jadi buat apa mau diblokir? Itu lucu-lucu banget bro di sana. Dan juga gue miris, kasihan gitu ngelihat masyarakat di Republik itu, dimana pokoknya udah ngejerit lah masyarakatnya gitu. Gue juga iba gitu ngelihatnya, dan gue harap di negara tercinta kita ini tidak ada lah gitu praktek-praktek seperti itu, kejadian-kejadian semacam itu. Semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijauhkan dari praktek-praktek kejahatan-kejahatan para penguasanya seperti di Republik Indako. Direskrimsus Polda DIY AKBP Sapdrodin menyatakan pelapor adalah masyarakat biasa yang curiga dengan aktivitas para pelaku. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti Polda DIY dengan melakukan kegiatan intelijen. Kasus ini sendiri saat ini sedang dalam proses penyidikan. Sapdrodin menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mengenal satupun bandar judi, apalagi berniat melindungi bandar judi. Kenapa ya? Ketika polisi memberikan keterangan di depan media konvers, mereka sembrono membuat keterangan. Apakah polisi berpikir bahwa apapun yang mereka katakan masyarakat akan percaya? Apakah kalian beranggapan bahwa masyarakat Indonesia ini bodoh? Sehingga kalian bebas membuat pernyataan-pernyataan walaupun itu konyol, tidak masuk akal. Tapi kalian merasa masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa karena kalian memang penegak hukum dan tidak ada yang bisa memberikan sanksi kepada kalian. Ya. Kalian itu konyol. Konyol Bapak polisi. Selagi aku masih hidup, hati-hatilah kalian membuat pernyataan. Ya. Kubuka semua kekonyolan-kekonyolan itu. Ayo, sekarang kubuka pernyataan dari Dirkrimsus Polda DIY. Kalian mengatakan pelapornya adalah warga biasa.
Sementara kasus ini delik aduan. Harus korban yang melaporkan, harus orang yang mengalami kerugian yang melaporkan. Dari situ sudah janggal. Keterangan berikutnya, kalian mengatakan warga biasa ini mencurigai aktivitas 5 orang ini sehingga melaporkan ke polisi dan intelijen cyber polisi melakukan tindak lanjut. Ingat ya Bapak, ini judi online, bukan offline. Tidak pakai lapak, tidak pakai meja, tidak pakai tempat. Mereka di ruangan tersembunyi menggunakan gadget komputer. Orang biasa mana yang bisa melihat aktivitas 5 orang ini? Aku percaya kalau diwawancarai 5 orang ini, pasti mereka berada di ruangan tersembunyi. Orang biasa mana yang hanya melihat aktivitas orang main komputer, lalu dia tahu mereka ini sedang membobol situs judi online. Mereka ini merugikan bandar, akan saya laporkan. Orang biasa mana Bapak polisi? Hah? Dimanapun, saksi itu, pelapor itu harus dibuka. Harus ditunjukkan. Tapi dilindungi keamanannya. Bukan berarti disembunyikan. Pelapor tidak disembunyikan, tapi dijamin keselamatannya. Jangan kalian ngeles. Lalu silap kalian mengatakan tidak satu pun saya mengenal bandar judi. Berarti kalian tahu banyak bandar judi. Tidak satu pun. Iya juga ya. Harusnya pernyataanmu saya tidak kenal bandar judi. Tapi dari pernyataanmu tidak satu pun saya mengenal bandar judi. Berarti kalian tahu banyak bandar judi. Ya kan? Itu delik aduan. Harus korban yang melaporkan. Ketika ada bukti, ada korban, ada kerugian, maka 5 orang ini bisa ditangkap. Tapi kenapa kalian tangkap 5 orang ini, tapi korbannya tidak ada? Pelapornya tidak ada. Hah? Kalian pikir kami bodoh? Selagi aku masih hidup, hati-hati kalian membuat pertanyaan. Termasuk atas meninggalnya diplomat muda. Kubuka semua. Mulai dari Joshua, kubuka semua. Belum ada ditetapkan tersangka Joshua, pembunuh Joshua. Itu aku sudah mengatakan. Itu dibunuh. Dibunuh jarak dekat. Karena ada tembakan di pergelangan Joshua. Itu tembakan jarak dekat. Jadi hati-hati bapak-bapak polisi ya. Selagi aku masih hidup. Gak tahu. Siapa tahu besok aku mati. Atau lusa. Gak tahu. Tapi selagi aku masih hidup. Hati-hati kalian membuat pernyataan. Ya. Ini ku jalan. Ya. Aku bisa menjadi jahat. Aku bisa menjadi baik. Kebetulan. Ya. Aku lebih memilih menjadi di jalur yang baik. Jadi makanya aku tahu strategi-strategi jahat. Ya dijawab ayam itu. Konyol pernyataan kalian. Warga biasa yang melaporkan. Warga biasa mana yang bisa masuk ke akses ke tempat 5 orang ini yang melakukan pembobolan. Mereka pasti di ruangan tersembunyi. Orang biasa mana yang bisa masuk? Orang biasa mana yang bisa masuk ke link judi online lalu mengetahui kerugian bandar? Pendusta kalian, Bapak polisi. Di Reskrimsus Gila, berani banget ya bang ini. Gue salut sama mentalnya, tepuk tangan. Keren bang. Dan netizen yang beradab silahkan berikan tanggapan dan juga berikan penilaian tentang keberanian abang ini tadi. Jadi dari keseluruhan video tadi yang gue tonton gitu, video tentang gue nggak mau bilanginnya, intinya apa yang dijelaskan abang tadi dan cuplikan video yang sebelum abang tadi ngomong, gue fokus sama satu komentar dari netizen, di mana netizen ini memberikan kesaksian yang penuh sampai dia berani bersumpah gitu tentang institusi kepolisian di negara Indako. Nih, komentar dari Entonto.21. Tolonglah teman-teman jangan bicara jelek tentang Polasa.
Saya pribadi berani bersumpah sering melihat Polasa yang baik dan benar-benar mengabdi kepada negara dan masyarakat. Saya pernah lihat ada orang kecopetan dompetnya, lalu Polasa itu dengan sigap mengejar si pelaku dan dompetnya pun akhirnya dapat serta pelakunya tertangkap. Akhirnya Polasa itu mengembalikan dompet itu kepada korban tanpa meminta uang imbalan. Tak hanya itu, ada lagi, saya pernah lihat ada polisi membantu supir truk yang sedang mogok di jalan tol. Setelah kesal, supir memberikan sedikit rezekinya untuk kopi rokok ke polisi. Tapi polisi menolak gitu dengan halus. Pernah juga saya melihat ada Polasa menolong korban begal motor. Dia mengejar begalnya dengan berani dan gagah perkasa dan akhirnya begal berhasil ditangkap. Berikut motornya. Dan keesokan harinya pemilik motor ditelepon oleh Polasa dan dikembalikan motornya tanpa meminta uang sepeser pun. Kesaksiannya, saya pribadi berani katanya bersaksi dan bersumpah bahwa saya benar-benar melihat semua kejadian ini di sinetron Indosiar. Suwe lu banget. Banyak banget yang kena prank sama komentar ini terus terang. Gua kira di dunia nyata, brother. Di sinetron Indosiar. Tapi ya sudahlah gitu. Republik Indako ini memang multitafsir gitu, multitafsir. Kadang memang ada yang baik-baik banget gitu dan yang jahatnya nggak ketulungan gitu. Tapi ya itulah mungkin karakteristik seorang manusia ya. Kalau memang dia sudah bisa mengendalikan dirinya, sudah bisa berdamai dengan batin dan juga logikanya, maka dia akan menjadi seseorang yang sangat baik dan dicintai oleh banyak orang. Tapi kalau pemikiran, hasrat, dan ego keserakahannya itu muncul, dia bisa jadi lebih ganas daripada iblis yang terkutuk. Oh, di Republik Indako. Baik. Gawat, 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 gawat. Apalagi nih si ini nih, gawat-gawat mulu. Coba, kegawatan apa yang mau kau beritakan kepada kami? Gawat-gawat, Menteri Kabinet Presiden Prabowo tersandung kasus judol. Menteri Budi Ari disebut dapat bagian 50% dari praktik penjagaan situs judol di Kominfo. Bapak judol ya. Presiden Prabowo Subianto harus pecat Menteri Budi Ari jika memang terbukti membackingi judol di Kominfo. Hah? Kalau begini, gimana kita mau percaya dia pegang itu Koperasi Merah Putih? Dia aja backingi judol, dapat jatah 50% dari hasilnya, apalagi Koperasi Merah Putih. Nanti habis duitnya itu dia. Ternyata maraknya judol di Indonesia dibackingi oleh yang punya kekuasaan ya. Aduh, gimana mau damai Indonesia, gimana mau aman Indonesia dari perjudolan kalau menterinya saja backingi menjagain situsnya, ya kan? Harus segera diperiksa ini Bapak judol ini ya, harus diperiksa. Jika memang terbukti harus dipecat ya. Dan mungkin ada pejabat-pejabat lain ya, kayaknya yang seperti dia membackingi judol di Indonesia. Kira-kira siapa ya? Kalau kalian tahu, sebut di sini ya. Terima kasih. Silakan berikan tanggapan serta komentar kalian, teman-teman. Dan ingat, berkomentarlah dengan arif serta bijaksana agar supaya tidak ada hati yang patah dan tidak ada jiwa yang terluka. Pertanyaan yang banyak muncul di media sosial adalah kenapa hanya pelaku yang ditangkap? Bagaimana dengan bandar judolnya? Kita akan bahas bersama para narasumber yang
terhubung bersama kami melalui saluran Zoom ada Wakil Kepala Polri periode 2013-2014, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugro Seno dan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Pak Ugro dan Pak Bambang, jika polisi mengusut suatu kasus dan menginformasikannya kepada masyarakat, apakah tidak memikirkan dampak dari apa yang dilakukannya terhadap opini masyarakat yang menggiring ke arah negatif begitu Pak Ugro? Ya, pertama saya belum tahu laporan polisi ini tidak mungkin ya dilaporkan oleh masyarakat secara resmi perorangan. Ya, kemudian kalau menangani judi biasanya pasal laporan polisinya adalah laporan polisi model A yang dibuat oleh polisi karena berkaitan dengan cyber, ya mungkin dari cyber patrolnya polisi lah, seperti itu. Baik, tapi sayangnya Pak Ugro, polisi tidak menyebutkan siapa masyarakat tersebut, terus kemudian apa kerugian yang dihasilkan dari aktivitas membobol situs judi online ini. Tidak ada warga yang dirugikan, tidak ada aktivitas yang mengganggu dan lain sebagainya. Apakah itu bisa diproses? Ya, sekarang kita lihat pasalnya dulu. Kalau perjudian dikaitkan dengan Undang-Undang ITE adalah pasal 27 ayat 2. Itu yang disebutkan adalah penyelenggaranya. Ya kan, penyelenggara judi. Nah, kalau pasal 03, ya selain penyelenggara juga ada yang peserta di situ bermain juga terkena. Nah, sekarang saya belum tahu apakah kepada para tersangka ini ya dikenakan pasal apa nih sebenarnya, karena harus jelas dulu pasalnya. Ya kan, apakah pencurian uang melalui elektronik atau perjudian? Kalau perjudian kan berarti harus lengkap. Ada penyelenggara, ada pemain, ya kan, ada barang bukti di situ. Nah, ini harus dibuka dulu sebetulnya. Jadi kalau sekali lagi kalau undang-undang judi berarti pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Yungto pasal 303 KUHP. Pertanyaan yang Jadi yang sebenarnya mah ya hukumnya aja dulu tegasin, sebenarnya judi itu legal apa ilegal di Indonesia gitu kan. Kalau judi ilegal ya nggak apa-apa 5 orang ditangkap itu dengan alasan main judi, tapi kan alasannya juga harus jelas dari mana gitu kan. Pihak Polasah tahu gitu bahwa ke-5 orang itu main judi gitu. Sementara kan itu judi online dan siapa pelapornya. Nah itu aja, hadapkan gitu kan, langsung pertemukan. Maka semuanya akan jelas gitu. Kalau memang ilegal berarti kan si bandarnya juga perlu ditangkap gitu. Dan susah katanya nangkap. Enggak susah. 5 orang ini aja yang nggak tahu siapa pelapornya bisa ditangkap gitu. Apalagi nangkap bandarnya. Kan kita ada Kominfo. Gitu. Jadi itu sih, sesimpel itu sebenarnya untuk menyelesaikannya. Tapi ya nggak bakal sesimpel itu. Ini Republik Indako. Tidak akan semudah itu. Tidak akan semudah itu. Karena pasti ada salah satu petinggi di negara Republik Indako yang menjadi pemainnya. Sebenarnya gue males ya bahas judul. Judul ini paling sensitif loh. Judul ini paling sensitif karena ya mulut netizen aja pernah diteror gara-gara. Tapi ya udahlah, udah kadung juga kan. Gue juga lagi nggak ngomongin Republik Indonesia, enggak. Gue omongin ini kan Republik Indako di sini. Gue ngebahas negara orang gitu, negara orang yang kebetulan gitu bisa kita jadikan contoh gitu agar negara kita tidak seperti itu gitu kan. Jadi contoh buruknya itu Republik Indako. Kita harus mencontoh dari situ supaya kita bisa lebih baik kan ke depannya. Untuk mendapatkan sebuah pengalaman itu enggak mesti kita yang harus mengalami hal buruk dulu gitu kan. Kita belajar dari negara lain. Tengok. Negara itu gara-gara gini, jadinya kan gini. Masyarakatnya susah, menjerit, kecekik. Negara kita jangan sampai gitu. Semoga ini juga jadi pembelajaran buat para penyelenggara negara gitu. Ya, hari ini kita ada waktu nih 1 jam untuk menyampaikan pada seluruh warga Jawa Barat tentang kegiatan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada yang disebut dengan, jadi kalau anggaran itu di perjalanan anggaran itu karena kan ada pendapatan yang meningkat atau pendapatan yang berkurang. Tahun lalu per hari ini itu ada gap peningkatan, Pak. Nggak gini aja. Pada tahun yang sama, pada bulan yang sama di tahun lalu, pajak kendaraan bermotornya berapa?
pada bulan yang sama? Per Juli ya Pak, 31 Juli Pak, itu di 3,13 triliun per Juli Pak, capaian per Juli Tahun berapa? tahun 2024. 3,13 triliun yang pajak kendaraan bermotor Pak. Ya tahun sekarang berapa? Tahun sekarang itu di 3,43 triliun. Berarti seetik naik. Gimana? Ada gap, ada peningkatan sekitar 297 triliun. Gimana sih? Gimana? Iya Pak. Gimana? Memang Pak kalau dari Enggak. Di tahun dulu, pada bulan Agustus, pajak kendaraan bermotor tercapai berapa? 3,13 triliun Pak. Nah sekarang berapa? Sekarang itu di 3,43 triliun. Ini berarti hanya 300 miliar ya? Hanya 257 triliun. Nah, 207 miliar. Nah, ini terjadi karena memang berangkat dari Januari Februari itu berangkat dari angka minus, Pak. Jadi kemarin itu kebijakan pemutihan itu nambal dulu yang Januari Februari. Ininya logikanya begini, Pak. Bahwa kebijakan pajak kendaraan bermotor itu melahirkan surplus anggaran berapa gitu aja. Kalau surplusnya 297 miliar Pak per hari ini. Kalau dari sisi nilai memang sedikit karena memang bayarnya kan hanya setahun. Tetapi dari penambahan ekosistem pajaknya jadi meningkat. Apa aja yang jumlah yang bayarnya Pak. Ini yang justru dia. Jadi kebijakan pemutihan ini kalau dari sisi penerimaan memang nggak seluar biasa yang kita bayangkan. Hanya ini menjadi potensi untuk membayar nanti di 2026 Pak. Jadi jumlah yang bayarnya yang aktifnya itu naik luar biasa. Yang asalnya per Juli itu hanya di kisaran 600 ribuan, sekarang udah hampir 1,7 juta yang bayar. Karena kenapa nilainya nggak seluar biasa? Karena yang bayarnya hanya setahun. Hanya setahun. Jadi ini yang jadi harapan di 2026 ini, yang nambah yang asalnya nggak aktif, yang nunggak 10 tahun. Yang disebut nambah apa tadi? Januari Februari itu penerimaannya minus Pak, minus dari rata. Jadi berangkat satu tahun itu minimal ada rata capaian hariannya harus berapa. Nah, ketika ada pemutihan Januari Februari ini justru menambal yang kondisi setelah pemutihan itu menambal. Itu ngomongnya susah dimengerti, Pak. Jelasin Pak. Susah dimengerti oleh bahasa publik gitu loh Pak. Ya, Pak Gu. Jadi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tahun 2024 itu secara rupiah dengan kebijakan penghapusan pokok dan denda itu meningkat 30% Pak. Atau di dalam uangnya disebut 300 miliar tadi Pak. Tapi ada potensi juga kalau tidak dilakukan pembebasan itu akan minus seperti hanya balik nama kendaraan tadi. Jadi ada kebijakan itu walaupun diangkatnya 300 itu sebetulnya menutupi dari rencana kemungkinan ada defisit. Yang kedua Pak, tapi dari jumlah kendaraan itu naiknya di atas 100% Pak. Jadi pokoknya intinya gini, pendapatan Jawa Barat dari hasil pajak itu meningkat, lah gitulah intinya. Dan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi, berkat kebijakan Kang Deddy Mulyadi saat ini Jawa Barat bisa mendapatkan income dari pajak yang stabil gitu. Nah, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sampai hari ini masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi. Saya nggak bisa ngebalas kebaikan kalian satu persatu dan hanya bisa mendoakan kalian. Semoga hidup kalian bahagia, sejahtera, sentosa, dan tidak ada kekurangan dalam hal apapun. Mulus rahayu, berkah, selamat, dan apa yang kalian inginkan dan cita-citakan semoga sesegera mungkin tercapai ataupun terwujud. Dan gue juga minta doa yang sama ya, yang baik-baik dari kalian tentunya. Mohon maaf juga nih kalau ada perkataan gue atau cara penyampaian gue yang kurang berkenan di hati ataupun di telinga saudara-saudara. Itu sekali lagi keterbatasan gue sebagai manusia. Gue mohon dimaafkan banget ya teman-teman. Ada mungkin kata-kata yang kurang enak didengar oleh telinga dan kurang nyaman dirasakan oleh hati, yaitu gue minta teman-teman maafin gue ya. Dan gue King Cepi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadayana.